Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fakihna wa fakih auladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Apa kabar ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah? Semoga selalu dalam keberkahan, kebaikan dan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kita hari ini akan berbicara tentang akhlak kasih sayang. Kasih sayang di dalam ajaran agama kita sangat-sangat penting. Bagaimana Al-Quran memberikan gambaran kasih sayang seorang anak kepada orang tua. Dan sebaliknya orang tua terhadap anak. Diatur di dalam Al-Quran. Seorang anak dilarang dalam Al-Quran mengatakan uffin. Mengatakan kata-kata ah. Bahkan dilarang membentak. Diperintahkannya adalah berkatalah dengan tutur kata yang lemah lembut, atau dalam bahasa Al-Quran wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kamu dengan perkataan yang lembut. Ini menandakan bahwasanya akhlak di dalam ucapan kita harus menunjukkan kasih dan sayang kepada orang tua kita. Demikian pula seorang anak pun diatur. Bagaimana ketika dia mendapatkan prestasi yang sangat tinggi, kekayaan yang lebih daripada orang tuanya, atau mungkin jabatan, tetap dia harus merendahkan dirinya di hadapan orang tuanya. Ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran memberikan gambaran panggilan seorang ayah kepada anaknya dengan panggilan ya bunayya. Itu diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim, juga diucapkan oleh Luqman dan Nabi Nuh kepada putranya. Walaupun anak ini adalah anak yang ingkar kepada Allah, tetap harus kita rangkul, kita peluk, kita upayakan mereka kembali ke jalannya Allah dengan panggilan wahai anakku. Ini menunjukkan kepada kita kasih sayang di dalam Islam, dalam hal ucapan, dalam hal perbuatan, dalam hal sikap, diatur di dalam agama kita. Ada kisah yang menarik. Zainal Abidin Ali bin Husain menunjukkan akhlak kasih sayang yang luar biasa. Dalam perjalanan menuju masjid, ada seseorang yang mencaci maki beliau. Kemudian para pembantunya yang mengiringi beliau marah dan hendak menyakiti orang yang mencaci maki. Namun Zainal Abidin melarang dan menanyakan, banyak hal yang tidak kamu ketahui tentang aku. Bila kamu butuh sesuatu, maka sampaikanlah. Kemudian memberikan gamis yang dipakainya dan memberikan uang 1000 dirham. Orang ini pun akhirnya malu. Coba kita lihat dari Al-Kisah ini, orang yang sudah menghinanya, mencaci makinya, malah diberikan hadiah. Menunjukkan sebuah cinta dan kasih sayang. Maka sikap kasih sayang ini mesti harus kita rawat di dalam kehidupan kita. Harus kita rawat di dalam kehidupan masyarakat kita. Ketika kasih sayang ini ada pada diri, keluarga, dan masyarakat kita, maka begitu sangat indahnya kita hidup dalam kebersamaan. Kasih sayang merupakan jalan yang sukar untuk ditempuh. Kasih sayang karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Al-Balad, surat yang ke-90 ayat 17, Allah berfirman, ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
ulaika ashabul maimanah, yang artinya kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan yang kanan. Bila kita mampu mempraktekkan tiga hal ini, kita mampu menjaga iman kita dengan akidah yang lurus, akidah yang benar. Kemudian dalam kehidupan kita, kita selalu berpesan untuk berlaku sabar. Walaupun kepada lawan kita yang menyakiti kita, bersabar. Bahkan kita luar biasa bila mampu malah berbagi kasih dan sayang kepada orang-orang yang menyakiti kita. Ini yang namanya kepada lawan, bukan malah kita memukul, tetapi kita dengan ikhtiar yang baik berupaya merangkul mereka agar mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang berada dalam golongan kanan yang mendapatkan sorga yang penuh nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kasih sayang, beliau bersabda, Ar-rahimuna may yarhamuhumullah. Orang yang berkasih sayang akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah mereka, orang-orang yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Sebuah kekuatan untuk kita agar mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan berbagi kasih dan sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Dengan kasih sayang yang tulus ini, maka kita akan menjaga diri dari sikap dan perilaku merusak, menyakiti, menzalimi. Bahkan kita selalu berupaya dalam doa-doa kita kepada orang-orang yang beriman, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Mohon kepada Allah, dan janganlah engkau menjadikan pada hati kami ini punya rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Ketika kita tidak mempunyai kedengkian, sungguh sangat nikmat kita menjalani hidup ini. Kita jalani penuh dengan kesyukuran, penuh dengan kesabaran, dan penuh tentunya dengan kebahagiaan. Bahkan di dalam hadis lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Apakah mau kita dicampakkan? Apakah kita mau dihinakan karena perilaku akhlak yang buruk kepada orang lain yang ada di sekitar kita? Tentu kita tidak akan melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain. Ibu-ibu majlis ta'lim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan bahwasanya ketika kita mempunyai kasih dan sayang akan mengantarkan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika dilakukan akan membuat kalian saling mencintai? Afshush salamu bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Afshush salamu bainakum. Sebuah sunnah
yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita hidupkan. Sebarkanlah salam di antara kalian. Kekuatan salam mengalahkan panggilan selamat pagi, selamat sore dan seterusnya. Mengalahkan panggilan hai, hello. Karena yang terkandung di dalam salam ini adalah mendoakan orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Dan orang yang menjawab salam ini kembali mendoakan kita. Maka salah satu cara untuk menciptakan cinta itu adalah sebarkanlah salam di antara kita. Salam disampaikan dengan penuh senyum, kemudian diiringi dengan sapa. Insya Allah ketika kita sudah saling dekat dan mengenal, kita pun mampu berinteraksi dengan lebih baik dan mampu bekerja sama. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'budur Rahman," yang artinya sembahlah Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. "Wa at'imut ta'am," berikan makanan kepada orang yang membutuhkan. "Wa afshus salam tadkhulul jannata bisalam," dan sebarkanlah salam, maka kalian akan mendapatkan surga dengan keselamatan. Ibu-ibu majlis taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu menjaga ikatan cinta karena Allah, dan bila ikatan itu direkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita siap mendengar, siap berbicara ketika diminta nasihat, bahkan siap membantu ketika diminta bantuan. Ada rasa empati dan simpati kepada orang-orang yang kita lihat. Kita tidak menjadi orang yang tuli, orang yang buta dan mati mata hati kita. Kita dengan pertolongan Allah mampu menjadikan sarana ini, menjadikan kita mampu menebarkan kasih dan sayang di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang tetap merajut kasih dan sayang. Kemudian Allah menanamkan akhlak kasih sayang ini kepada diri, kepada keluarga, dan kepada lingkungan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menjauhi kezaliman, tidak melakukan pengrusakan. Bila ada hal-hal yang tidak kita sepakati, hendaknya kita bersabar dan kita mencari cara yang tidak melakukan pengrusakan. Kita mencari cara yang justru merekatkan, bukan memporak-porandakan. Kita mencari cara yang mendekatkan, bukan saling menjauhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita dan kepada keluarga serta negeri ini. Ibu-ibu, mari kita memohon kepada Allah agar kita mendapatkan kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya segala puji milik-Mu ya Allah. Tujukan kepada kami jalan yang lurus, yang penuh rahmat dan nikmat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat dan orang-orang yang Engkau murkai. Berikan ampunan kepada kami, orang tua kami, guru-guru kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan khususnya kepada jamaah Sabilul Jannah yang telah mereka berpulang ke rahmat-Mu ya Allah. Berikan ampunan, lapangkan kuburnya, dan berikan nikmat di alam kubur. Kepada keluarga kami, kepada jamaah yang sakit dan keluarganya, berikan kesembuhan ya Allah. Angkat penyakitnya, berikan kesabaran, dan tetapkanlah kami menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Jadikan hati kami ini adalah hati yang lembut. Jadikan telinga kami adalah telinga yang siap mendengarkan kebaikan. Mata yang kami gunakan untuk melihat ayat-ayat-Mu ya Allah dan kebesaran-Mu ya Allah. Dan jadikan lisan ini lisan yang berzikir hingga akhir hayat kami. Lisan yang mampu mengucapkan la ilaha illallah ketika ajal menjemput kami. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rezeki yang bertambah, berlimpah dan barakah. Jagalah keadaan negeri ini ya Allah agar tetap aman dan nyaman. Dan berikanlah kepada kami ya Allah kekhusyuan di dalam ibadah.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.